Halo teman-teman semua, hari ini kita bakal ngobrol bareng dengan Pester Haniel Yuwono. Haniel Yuwono ini pester dari GPDI Alfa Omega Bojonegoro. Halo Haniel, Shalom. Halo, shalom. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Han- Kabar baik. Haniel hari-hari ini lagi musim corona gini, kegiatannya ngapain aja? Stay at home, stay produktif, bro. Oke, luar biasa ya. Nah, Haniel ini udah jadi pester berapa lama? Aku ikut pendidikan mulai tahun 2013, kemudian 2014 selesai tahap pertama, lanjut lagi di 2016, dan tamat 2017. Jadi full melayani 3 tahun ini. 3 tahun ini. Oke. Loh, waktu Tapi itu, selagi sekolah, ya, mm, selagi sekolah sejak 2014 saya sudah bantu pelayanan. Haniel tahu kalau panggilannya untuk jadi pester itu taunya gimana? Apa dari kecil memang udah ada cita-cita untuk jadi pester? Ada cita-cita untuk nggak jadi pester. Oh, Jadi cita-cita. gimana caranya nggak jadi pester? Oke. Loh, terus kok akhirnya bisa lari jadi pester? Bukan lari jadi pester, Oke. udah nggak kuat lari lagi. Oh, nggak kuat lari lagi. Iya, jadi bukan lari dari pester, tapi Mm-mm. udah nggak kuat lari lagi. Beneran mau kerja mau apa, bukan masalah denger panggilan atau enggak sih, tapi masalah kerinduan di dalam itu nggak bisa ditahan lagi. Jadi itu yang buat akhirnya aku nyerah dan aku harus melayani. Kalau boleh cerita sedikit dari cita-cita semula terus bisa menjadi pester, gimana ceritanya? Oke, benernya aku pengen banget entertainer atau jadi olahragawan. Jadi cita-citaku simple, pokoknya hidupku nggak mau kerja rutin, hidupku nggak mau kerja yang teratur. Aku pengen orang yang santai, jadi entertainer dan sebagainya. Tapi uh, aku belajar untuk jadi seorang entertain. Justru Tuhan nggak pernah salah. Apa yang aku pelajari itu ternyata kepake di pelayanan. Nah, ceritanya bagaimana aku berubah dari cita-citaku menjadi seorang pastor itu penuh dengan tanda tanya ya, sudah menolak panggilan, sudah membuat hidupku makin hancur. Tujuannya supaya kalau aku hancurin hidupku, Tuhan nggak bakal mau pakai aku lagi. Jadi aku berusaha nakal, aku sengaja merusak hidupku, tapi ternyata Tuhan nggak lepasin panggilan. Dan itu benar-benar saat aku ngerasain nggak ada orang yang bisa nerima aku lebih dari Tuhan, menyerah. Itu ceritanya. Haniel, boleh nggak cerita? Maksudnya rusak itu sampai yang gimana? Bagaimana aku seorang anak pendeta yang mulai belajar merokok, mulai belajar minum, ke klub, aku lakuin itu. Aku lakuin tanpa pengetahuan orang tua, dan kalau hari ini orang tua aku nonton ya, saat ini mereka sudah dengar ceritanya sih memang. Dan itu panggilan pribadi, dan aku nggak malu karena memang aku nggak layak, tapi kasih itu yang merubah aku. Kenapa aku cerita nih? Jadi kasih yang merubah aku juga bisa merubah teman-teman semua. Ya. Loh, terus apa titik yang bikin kamu akhirnya jadi bertobat dan mau memenuhi panggilanmu untuk menjadi seorang pester? Ya tadi itu yang aku bilang, di saat-saat hancur, di saat-saat aku bilang, wah hidupku nggak ada harapan. Aku nggak nemuin masa depan di hidupku, tapi Yesus nggak pernah berhenti cari aku. Dimana aku tahu, di saat aku ibadah, kadang aku merasa kering kan, nggak nikmatin ibadah, tapi bisa aja tiba-tiba ada ayam, ada sesuatu yang bikin adem, yang bilang kembali, kembali, kembali. Nggak, cuma seperti itu. Bahkan even aku pernah pernah marah dengan satu pendeta besar, dengan satu pendeta senior, karena saat orang tuaku kenalin aku sama pendeta itu, si pendeta langsung tumpang tangan, langsung bilang ini akan jadi hamba Tuhan. Di depan pendeta itu saya marah, karena saya emang benar-benar nggak mau jadi pendeta. Tapi apa yang buat aku pulang, ya kalau teman-teman bisa lihat nanti ada khotbahku yang tentang anak bungsu pulang ke orang tuanya sama. Jadi kenapa kok aku pulang?
karena aku nggak bisa hidup di luar rumah, aku nggak bisa hidup di luar Tuhan. Itu yang buat aku pulang. Kamu sebagai pastor dapat pesan apa nih dari Tuhan di tengah pandemik yang seperti ini? Yang message yang aku tangkep nih seperti ini, COVID kan benar-benar dialami sama seluruh dunia. Ya kita bilang Indonesia sendiri, kita punya pemerintah kan pingin putus rantai penyebaran COVID-19. Salah satu langkah yang diambil adalah pembatasan ibadah secara komunal. Enggak cuma buat orang Kristen, semua tempat ibadah harus bantu pemerintah. Jadi ini bukan isu SARA sih menurut aku. Nah, eh, pemerintah lakuin itu semua untuk satu usaha supaya Indonesia cepat pulih dari COVID-19 ini. Nah, masalahnya saat gereja tutup kan berarti aktivitas-aktivitas yang selama ini ada, yang dibutuhin jemaat buat ibadah, tiba-tiba mendadak hilang kan. Nggak ada ibadah, nggak ada doa bersama, perjamuan kudus mungkin, dan lain sebagainya. Jadi, ritual-ritual lah saya bilang, atau liturgi, rutinitas ini yang selama ini dicari sama manusia, sama anak-anak Tuhan nggak ada lagi. Tapi kebutuhannya sama Tuhan kan nggak bisa dihilangin. Kebutuhan manusia sama Tuhan itu mutlak, nggak bisa dihilangin. Nah, pesan yang aku tangkep, kalau gereja yang secara bangunan itu harus tutup, sementara kegiatan-kegiatannya harus tutup, nggak masalah. Tapi, gimana saat dunia perlu ketemu sama Tuhan? Jawabannya cuma satu. Jangan bingung mikir kapan gereja buka, tapi pikirin gimana kita jadi gereja. Pikirin gimana kita jadi gereja. Soalnya gereja itu sebetulnya adalah tempat di mana anak-anak Tuhan ketemu sama Tuhan. Ya kan? Gereja itu tempat di mana anak-anak Tuhan ketemu sama Tuhan. Nah, yang menarik adalah kalau hidup kita jadi gereja, di mana kita bisa ketemu sama Tuhan di hidup kita sendiri. Pasti enak. Karena kalau cuma beribadah di gedung gereja, tubuh kita mungkin ke gereja, tapi belum tentu kita ketemu sama Tuhan. Pikirannya kemana-mana. Dan satu lagi yang paling penting, kalau hidup kita jadi gereja, kita bisa bantu orang lain temuin Tuhan lewat diri kita. Nah, itu kan mantap. Oke Han, di dalam kekristenan itu ada yang namanya berdoa sambil bekerja. Nah, saat seperti ini banyak orang kan sudah nggak bisa bekerja. Apakah mereka hanya berdoa saja atau mereka harus lakuin sesuatu? Nah, ini penerapannya menurut Haniel gimana dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini? Iman tanpa perbuatan kan ditulis di Alkitab, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi buat aku, kalau kita cuma berdoa, tapi walaupun itu penuh dengan iman, tapi kita nggak lakuin apa-apa, itu nggak ada artinya. Pertanyaannya, kan kita sekarang nggak bisa bekerja di luar. Iya. Tapi satu yang nggak bisa kita pungkirin, percaya nggak kalau Tuhan itu sumber hikmat? Nah, kalau kita percaya Tuhan itu sumber hikmat, kalau kita minta sama Tuhan, apa yang tadinya kita nggak pernah pikirin, apa yang tadi nggak pernah kita duga, kita bisa lakuin. Nah, itu kenapa tadi di awal saya sempat katakan, stay at home, stay produktif. Jadi kita bisa ngelakuin hal-hal besar, hal-hal baru, walaupun kita harus stay at home. Setuju nggak Tuhan kita ini kreatif? Setuju. Pada pertama nyiptain langit dan bumi, kemudian segala isinya, itu bukti kekreatifan Tuhan. Nah, kalau kita nyebut diri kita anak-anak Tuhan, anak-anaknya Bapak kita kreatif, kita harus percaya bahwa kita ini terima ini, warisan gen kreatif juga. Nah, bedanya warisan gen itu nggak disalurin lewat darah, karena kita bukan anak dari darah dan daging, tapi itu lewat kedekatan kita sama Tuhan, lewat roh. Kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan kasih semua, hikmat, kreativitas. Jadi di rumah kita bisa stay produktif. Han, menurut Daniel, pandemi corona ini kebetulan ataukah kutuk atau memang kehendak Tuhan atau menurut Daniel apa ini pandemi corona yang sedang kita alami ini? Nah, mau tanya sama Henok nih, mungkin wakilin teman-teman yang lain. Kira-kira ada nggak kebetulan di mata Tuhan? Nggak ada.
Ya, aku juga setuju nggak ada kebetulan di mata Tuhan. Jadi ini adalah rencana Tuhan. Tapi pertanyaannya berarti Tuhan rencanain sesuatu yang buruk dong buat manusia. Ya nggak? Kadang berpikir, oh Tuhan rencanain sesuatu yang buruk nih, rencanain corona buat dunia. Bikin segala sesuatu yang udah dirancang, masa depan, pernikahan mungkin hancur semua. Kenapa? Karena corona ini. Nah, tapi aku mau kasih satu ilustrasi. Pernah nggak kita ngelihat satu bangunan yang tadinya berdiri megah, tiba-tiba dihancurin sampai luluh lantah rata dengan tanah. Dan yang ngancurin adalah ownernya sendiri. Nah, kira-kira kenapa kok bangunan yang megah itu dihancurin sampai harus rata dengan tanah? Orang-orang yang nggak ngerti, orang-orang yang lewat mungkin akan bertanya-tanya, kenapa? Kok bodoh banget, sudah dibangun bagus-bagus tapi dirobohin. Tapi owner dari rumah itu, owner dari bangunan itu nggak akan pernah bertanya-tanya, kenapa aku robohin? Nggak akan pernah. Kenapa? Karena si owner pegang blueprint. Si owner punya satu gambaran yang lebih bagus, lebih mewah, lebih bermanfaat daripada bangunan yang lama yang cuma sekedar megah. Nah, masalahnya saat ini kita kan nggak pegang blueprint. Kita cuma lihat sesuatu yang kelihatannya sedang dirobohin. Jadi kita nggak perlu bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan kok seperti ini? Karena kita nggak pegang blueprint. Dan Tuhan pegang blueprint. Nah masalahnya blueprint itu nggak untuk di-share sembarangan. Blueprint itu yang pegang Tuhan. Nah, aku pernah ditanya sama teman juga, kok gimana nih 2020 mau diinstal ulang nggak? Kelihatannya kacau banget. Udah sejak mulai 2020 semuanya kacau. Aku cuma bilang, nggak perlu di-reinstall. Hasilnya akan sama. Saat ini kita cuma ngeluh karena kita nggak tahu big plan-nya Tuhan seperti apa. Kita cuma ngelihat dari gambaran di mata kita aja, tapi kita nggak pernah bisa lihat dari pandangan Tuhan. Ya nggak? Ya, benar. Nah, jadi aku juga punya satu ayat nih yang bisa dibagi di Pengkhotbah 3 ayat yang ke-10. Dia bilang, Allah membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Tetapi manusia nggak bisa menyelami apa yang menjadi pikiran Allah, rencana Allah dari awal sampai akhir. Nah, ayat ini menarik banget bahwa Tuhan katakan segala sesuatu itu akan indah. Benar indah. Tetapi kapan? Ya pada waktunya. Waktunya kapan Tuhan yang tahu. Kita nggak bisa tahu. Yang jadi masalah lagi, di ayat berikutnya dikatakan bahwa manusia nggak bisa menyelami rencana Allah dari awal sampai akhir. Nggak bisa paham rencananya Tuhan. Karena apa? Karena manusia itu terbatas. Manusia itu terbatas. Jadi sepintar-pintarnya kita, sejago-jagonya kita mencari firman Tuhan, berkhotbah, kita nggak tahu rencana Allah. Big plan itu cuma Tuhan yang pegang. Blueprint itu cuma Tuhan yang pegang. Tapi Tuhan bilang sesuatu. Rencanaku bukanlah rencanamu. Jalanku bukanlah jalanmu. Amin. Dan rancanganku adalah rancangan yang di atas rancangan manusia. Jalanku di atas manusia. Udah tenang. Ini bukan bencana. Ini sesuatu yang Tuhan rencanain untuk suatu kebaikan. Amin. Haniel, menurut Haniel, Yes. saat-saat ini kan sudah banyak yang kacau, banyak orang sudah nggak bisa bekerja, banyak orang udah kayak stres, depresi. Apakah ini sudah masuk ke akhir zaman atau gimana menurut Haniel? Ya, aku nggak suka hubung-hubungkan sesuatu atau kalau orang bilang cocoklogi, ya, mencocok-cocokkan sesuatu tanpa dasar, tapi aku juga percaya memang semua pasti akan mengarah ke akhir zaman. Semua. Karena apa? Karena waktu ini kan nggak pernah berjalan mundur. Kita nggak punya mesin waktu kayak Doraemon. Waktu ini maju terus. Nah, kalau waktu itu maju terus, berarti mengarah kepada berakhirnya zaman. Semua mengarahnya pada akhir zaman. Tapi sedekat apa kita dengan akhir zaman cuma Tuhan yang tahu. Nah, aku nggak suka hubung-hubungin karena satu hal. Aku punya pemahaman, ini aku akan share juga. Nah, kita nggak akan tahu
apakah kita ini bisa hidup sampai akhir zaman atau enggak. Bahkan saya sendiri nggak tahu apakah saya masih diberi kesempatan hidup sampai acara ini selesai. Mungkin acara ini ditonton oleh orang lain, saya udah nggak hidup. Saya nggak tahu. Nah, intinya kita nggak bisa tahu kapan kapan seseorang itu diberi kesempatan untuk hidup. Apakah sampai akhir zaman atau enggak. Nah, kalau kita cuma mikirin corona ini ada hubungannya sama akhir zaman atau enggak, itu dan ternyata jawabannya tidak, kita akan berpikir, santai, belum akhir zaman, belum waktunya. Padahal, kalau kita nggak bisa tahu kita hidup sampai kapan, kan kita harus siap sedia. Kita harus siap kapanpun waktunya. Nah, orang-orang yang menikmati hidup, orang-orang akan berpikir, YOLO, you only live once. Ya kan? Kalau kita cuma hidup sekali, mereka maunya menikmatin. Tapi kalau kita berpikir lebih bijak, kita hidup cuma sekali, berarti hidup kita ini adalah kesempatan. Jangan disia-siain. Gitu. Jadi ada hubungannya atau enggak, kita harus siapin hidup kita. Kalau sampai waktunya kita berakhir, kita bisa hidup sama Tuhan. Oke, Haniel. Menurut Haniel, apa yang perlu kita lakuin di masa-masa yang seperti ini sekarang ini? Ya, stay produktif aja. Pokoknya kita gimana caranya buat hidup ini bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat orang lain, dan buat kehidupan yang akan datang. Karena kalau kita nggak ngelakuin apa-apa sekarang, jangan pernah bermimpi menuai sesuatu nanti. Kita bisa lihat orang sudah berusaha produktif, tapi kitanya cuma diem-diem aja, atau jadi kaum rebahan lah istilahnya. Kalau kaum rebahan menghasilkan sesuatu nggak ada masalah. Tapi kalau kaum rebahan yang cuma menghabiskan waktu, itu yang bahaya. Jadi masa-masa sekarang stay produktif. Biar hidup kita ini tetap bermanfaat. Jangan sampai hidup kita ini saat nanti berakhir kita nggak ninggalin manfaat apapun. Haniel, lalu saat-saat ini kan banyak banget nih orang yang berdoa supaya corona ini segera selesai, supaya masalah mereka keluar dari masalah-masalah mereka. Nah, menurut Daniel, kapan doa orang-orang ini dijawab? Kapan mereka mendapat jawaban doa atas permasalahan yang sedang mereka alami? Kita anak Tuhan semua di masa-masa sekarang kan berdoa. Ya. Tuhan, biar corona ini segera berlalu. Tuhan, pulihkan Indonesia. Ya, kita yang di Indonesia semua berdoa seperti itu. Tapi buktinya corona belum berlalu. Indonesia masih belum pulih. Pertanyaannya apa? Tuhan tutup telinga? Apakah Tuhan nggak dengar doa? Tergantung dari persepsi kita sih. Tergantung dari persepsi kita. Benar-benar kita nggak bisa bilang Tuhan nggak jawab. Menurut aku, Tuhan jawab. Tapi jawabannya Tuhan adalah saat ini memang belum waktunya untuk mengakhiri semuanya. Karena apa? Seperti yang tadi aku jelasin, kita nggak pegang big plan, kita nggak pegang blueprint, kita nggak tahu. Jadi seorang ini bisa berkata, Tuhan nggak jawab doaku karena satu hal. Orang tersebut nggak mau tahu big plan-nya Tuhan. Orang tersebut nggak mau percaya sama Tuhan yang sedang pegang blueprint sesuatu itu jadi baik. Nah, kalau kita percaya Tuhan bikin sesuatu itu baik, kita nggak akan bilang, Tuhan nggak jawab doa. Jadi yang penting buat anak-anak Tuhan dalam berdoa itu satu hal. Bukan berarti berdoa itu membawa Tuhan untuk ikut sama kehendak kita, tapi berdoa itu membuat kita untuk bisa ikut sama kehendak Tuhan. Pahami itu dulu dan yakin kita punya kekuatan dalam setiap doa. Amin. Oke, Haniel. Mungkin ada pesan-pesan atau message yang mau disampaikan buat orang-orang yang ngelihat acara ini? Oke. Thank you, Enoch. Sudah ajak aku untuk gabung. Senang banget bisa sharing. Dan buat kalian yang udah nonton acara ini sampai akhir, thank you. Semua yang disampaikan biar jadi berkat. Dan ada satu pesan lagi buat semua teman-teman yang nonton. Pesannya cuma satu dari saya. Tetap hidup.
Karena apa? Karena kalau kita nggak hidup, kita nggak bisa lakuin apa-apa. Tapi hidup itu perjuangan, teman-teman. Kalau kita mau bertahan hidup, kita harus bisa berevolusi. Kalau kita nggak berevolusi, kita nggak akan bertahan hidup. Karena situasi tidak akan pernah mengalah dan mau mengerti kita. Tapi kita yang harus berevolusi dalam setiap keadaan. Dan kalau keadaan hari-hari ini membuat kita harus berada di rumah, jangan biarin itu membunuh kita. Jadi lebih produktif, jadi lebih kreatif, jadi lebih berguna. Terutama soal hubungan kita sama Tuhan. Ingat, kita tetap punya kebutuhan untuk dekat sama Tuhan, itu berarti kerohanian kita harus hidup. Padahal nggak ada ibadah secara komunal. Jadi orang Kristen yang produktif, yang kreatif. Itu berarti kita harus berkembang sendiri, membaca Alkitab, dengar firman Tuhan secara online. Singkatnya, jangan mati karena corona. Tapi karena corona ini menjadi pemicu supaya hidup kita lebih produktif, kreatif, dan bermanfaat. God bless you. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Haniel. Mungkin Haniel bisa mendoakan kita semua di akhir acara ini sebelum kita berpisah. Oke, kita akan berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat sharing yang boleh kami lakukan bersama pada hari ini Tuhan. Siapapun teman-teman yang join untuk menonton acara ini, kami percaya Tuhan semua adalah dalam kehendak-Mu Tuhan. Kami terus berdoa untuk setiap para pendengar dimanapun mereka berada saat ini, kiranya Engkau terus melindungi mereka, Engkau terus menjagai mereka Tuhan, Engkau Allah sumber hikmat, Engkau Allah sumber kreativitas, Engkau yang akan memberikan mereka hikmat dan kekreativitasan Tuhan, supaya mereka boleh bertahan hidup. Bukan hanya untuk bertahan hidup secara jasmani, tapi terkhusus secara rohani Tuhan. Biarlah kami semua ada dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati acara ini, dan Engkau juga berkati acara-acara ibadah online yang ada dimanapun, supaya kami semua mendapat berkat yang sama dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Indonesia, kiranya kami boleh mendapat kekuatan, kami boleh mendapat penghiburan, dan kami terus berdoa untuk pemulihan bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah mengikuti acara kita sampai akhir. Dan buat kalian semua yang pengen lebih kenal lagi sama Haniel, kalian bisa ikuti Instagram dan YouTube-nya Haniel. Di mana, Han? Oke, saya Haniel Yuwono. Dan buat teman-teman yang mau lebih mengenal siapa saya, bisa follow Instagram saya, osbert_20. Juga ada akun Instagram saya Kabar Baik. Dan teman-teman yang mau lihat video-video saya di YouTube, bisa langsung aja ke channel di sini, di Haniel Yuwono, atau di AO My Church. Haniel, terima kasih banyak buat waktunya, buat sharingnya juga. Sangat memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Haniel.